Iya, ini Belajar Kak dari Malam Bunda ini Darni, orangnya Bunda Malam. lembut, orangnya lugu. Jadi kalau Iya. dia nggak bisa sebenarnya di sini. Kok Di nggak sini bisa? kayak Orang aku lagi ini. belajar. Bunda Darni. Gimana sih? Bentar, Papi. Di sini bentar. tipe-tipe Bunda Darni penyerang yang di harus sini. ngajarin. Kalau Bunda Malam orangnya Harus- kalem, lembut. Iya, itu dia makanya saya bilang harus harus diajarin, harus mendengar aja, mendengar, Bukan, bertanya, Bunda mendengar, ini bertanya. pinter ini. Bunda ini sangat pinter, Bunda ini. Tapi dia tipenya Nah, udah nggak lebih tipe bagus penyerang. Enggak, ini Bunda Malam, Lah, nggak harus menyerang lah Bunda Darni, masa Oh, harus nyerang harus. mulu? Kalau diskusi debat nah, lintas itu agama dia. harus suaranya pun harus menggelegar. ikutin. Nggak boleh Jangan lembut-lembut. ikutin Bunda Malam. Kalau sama saya Bunda nggak Malam begitu. ini Kita ngomongnya pelan-pelan. dia terlalu lembut, Pelan-pelan jadi ngomongnya. kasihan nanti dia di sini. Kalian gorengi dia nanti. Enggak, biar aja belajar Bun. Kalau nggak naik pun di bawah belajar. Jangan diajari, Jadi ibu makin ini tahu. udah paten ini biar seniorku aja. ini. Nggak apa-apa, Ibu enggak. ini seniorku. Sabar dulu, Bu Darni. Orang lagi mau Bu Darni kok belajar. ngotot sih. Enggak, Iya, jangan dia kalian lagi bilang belajar. jangan. Aku tahu ibu ini siapa. Ibu ini bukan lagi belajar. masalah. Dia ini lebih pintar dari Loh, aku. dia aja ngomong Nggak jarang apa-apa. baca Bible kok gimana? Nah, itu katanya biasanya itu. selama ini Itu cuma merendah dia mendengarkan. itu merendah dia, merendah. Nggak Mana apa-apa. ada Kalau kok dia bisa tahu gitu. pun Kau tahu aku siapa dia. Walaupun umpamanya dia lebih Kalian nggak kenal dia siapa. Aku tahu dia siapa. Nggak mungkin dia Bunda bisa Malam, belajar dari kalian. Kalau Anda lebih tahu Bible, nggak apa-apa juga nyatakan di sini kita yang belajar sama Anda. Ya nggak sudah masalah. ku katakan Namanya tadi juga siapa diskusi. Yesusku. Kalian aja yang beleng-beleng, nggak kalian terima. Yes. Tadi sudah saya bilang di dalam 2 Gantian dulu Bu Darmi kan Bu Darmi kan sudah turun tadi. Kebetulan ada Bu jadi Malam nggak bisa ini ku mau ngomong, belajar. nggak bisa ku ngomong. Jadi ku dengarkan dia. Sabar dulu gantian Kenapa dia dikatakan lah. situ hamba? Anda Dengarkan kan dulu. tadi sudah Silakan. ngomong. Ya, aku jawab, Biarkan aku jawab. orang mau belajar. Akulah yang menjawab. Kenapa dia hamba di situ? Jangan, kau kan sudah Tuhannya lah agak aneh. Kadang Dengar tunduk, dulu. kadang Kenapa oneness. di situ dikatakan hamba? Nah, nggak, Yang saya tanya menjelaskan gini, ini Bu. Kristen, bukan Islam. Sabar. Oke, pertanyaan saya di sini, Yesus hamba Tuhan. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Oke. Kenapa dikatakan dia di situ hamba? Nah, Elohim mengambil rupa manusia, maka dia turun ke bumi menjadi hamba. Bukan itu yang ditanya. Itu makanya kalian beleng-beleng. Kalian ini ditanya- entah apa yang kalian pelajari. Nggak Yang tamat-tamat ditanya- kalian. Udah ribuan ke atas sudah ku jawab. Sabar, ya. Tidak. Udah tidak dibilang sedang- kenapa menjadi hamba dia di situ? Karena Elohim Saya tidak mengambil tanya rupa kenapa manusia. dia menjadi hamba, Filipi bukan 2 itu ayat 6 sampai pertanyaannya. 8. Sabar dulu. Makanya dia Tidak jadi sedang hamba. bertanya Tetapi kenapa. sekarang dia di surga. Ilahi. Kata siapa tidak di hamba surga? lagi dia. Siapa yang tidak lihat hamba di lagi surga? dia. Dia sudah berkuasa di surga. Mana fotonya? Dia tidak Mana mati fotonya? membusuk di Nggak ada dalam fotonya. kubur. Jangan ngarang. Mana ada? Ada Kita rupanya lagi- mati membusuk di dalam kubur Yesus. Di mana Mamanya? sekarang Yesus berada? Mamanya Di mana dalam Yesus kubur? berada sekarang? Iya, Di nggak dalam tahu. kubur atau di surga berkuasa? Ya nggak tahu lah. Makanya, mana tahu kau? Kalau kau Islam mana tahu kau di mana Yesus Mana ada? berada? Mana fotonya? Mana fotonya dia di Mana surga? fotonya? Ada datanya di kitab suci Matius 28 ayat 18. bukan surga. Yesus Bukan berkuasa di surga surga. itu. Dia sekarang duduk di tahtanya yang maha besar itu. Sabar, sabar dulu. Kita kembali. Tapi Ini kalau kan ibu mau belajar. Dia itu di Yang- langit, bukan di surga itu. Dia di Yesus langit di dalam itu. kubur tidak bangkit-bangkit. Kubuang ini Alkitab. Ajarannya pun kubuang. Apanya yang bangkit? Orang nggak mati kok. Oke ya. Di sini dikatakan, Bu, Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan saya sangat mudah. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Silakan. Ini pertanyaan mudah. Ini gara Mau berapa kali lagi dijawab? Kan udah dikatakan coba jawab. Yesus itu hamba. Elohim mengambil rupa manusia. Maka jadi tidak hamba di tanya bumi. Elohim mengambil rupa. Makanya kalian betul. Dengarkan Yang kalau ditanya Kristen siapa yang bicara. Tuhan, siapa yang hamba kok. Kau bertanya, kau pula menjelaskan. Beleng-beleng kau jadinya. Saya tidak butuh penjelasan Anda. Saya cuma butuh Terus jawaban ngapain kau Anda. bertanya kalau nggak kujelaskan? Loh, saya cuma butuh jawaban, bukan penjelasan Kan sudah kok. kujawab. Ah, Yesus siapa yang hamba Tuhan, karena siapa yang Elohim hamba? mengambil rupa manusia. Ah, Maka siapa jadi yang Tuhan? hamba. Siapa yang Tuhan? Ngerti? Siapa yang Tuhan? Yesus Tuhan. Gelarnya Tuhan.
Jadi Tuhan merangkap hamba Tuhan. Nggak bisa, rupanya Tuhan itu datang menjadi manusia. Kenapa Allahmu di dalam surat Al-Qasas berbicara dari balik pohon? Dari balik pohon kau imani. Kenapa lagi? Elohim mengambil rupa manusia kau tolak? Nih, lihat teman-teman ya. Mana Ini kita lebih lihat hebat, ya. jadi pohon atau jadi manusia? Sabar dulu, sabar ya. Kita lihat ya, Lukas 23. Ini kalau kau bisa jawab ini, baptis saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Apa yang nggak bisa ku jawab? Oke ya. Apa? Izin ya Bunda ya, teman-teman ya. Kita coba buka data ini ya. Ini nggak boleh nggak boleh sembarang soalnya ya. Apa itu? Nah, sabar ya, kita buka ya. Karena ini sebenarnya rahasia, ini nggak boleh, tapi nggak apa-apa lah karena Iya, apa? mumpung ada Bu Dermi di sini Alkitab ya. nggak ada rahasia, terang-terangan semuanya. Ya, sabar. Saya buka ini ya. Nih. Ini pada saat Yesus ya di kuburan ya. Nih, ya kan? Apa itu? Nih. Di mana? Lukas berapa itu? Lukas 23 53 sampai 55. 53 sampai 55. Oke. Ya. Nah. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan. Mayat siapa ini? Yesus. Mayat Yesus. Baik, ingat mayat Yesus ya. Sekarang udah mati kan? Mati Yesus di situ Sabar kan? dulu, Sudah kau imani kan Yesus mati? Sudah Sabar kau imani dulu, kan? ini bukan masalah iman, ini sekarang kau dalilmu imani. dulu. Kau imani Ini enggak itu? dalilmu, bukan Udah masalah kau percaya iman. enggak Kamu ditulis jangan di situ salah Yesus aku mati? situ. Sabar dulu, jangan Nah, tergoncang. sekarang jangan kalian nipu lagi ya. Jangan Bunda kalian bilang Rani, Yesus kenapa tidak mati. Sabar dulu, Begitu ya? sabar, jangan tergoncang. Kenapa ini bahaya emosi ya. ya? Pelan-pelan aja. Iya. Di sini kata Bu Darmi, ini mayat Sambil lihat Yesus. pemandangan saya. Oke, ini mayat Yesus ya. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat, hampir mulai. Nah, ingat di 55-nya ini. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus. Loh, kok datang bersama Yesus? Ini kan sudah mati di atas. Yesus siapa ini? Di 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Siapa yang Lukas 23. dibaringkan? Siapa yang Yesus ini di sini? Nah, coba. Berapa ayat sekarang ini? Jawab. Yang mau di apa? Lukas Berarti ada dua 23. Yesus ya, Bang Bang ya? Ada dua, Bang. Ada yang dilayat, ada yang melayat. Yang mana yang kau tuhankan? Yang melayat apa yang dilayat? Hati-hati. Ini gara-gara ini lari tuh pendeta tadi ke hutan, Bang. Ustadz, lari. Nih. Mungkin hari. Ini macet ini. Kalian yang sedeng. Coba. Jangan kalian yang sedeng-sedeng. Aneh-aneh pertanyaan kalian. Loh, Gimana ini- supaya Bible itu hancur? Loh. Kalian berupaya untuk mencari Coba. tahu kesalahannya saja. Loh, Padahal bukan di dalam ini. Al-Quran sudah dikatakan berimanlah kepada Injil. Dijawab aja ini siapa Bukan ini Yesus teliti ini. ilah Injil. Dijawab. Bukan kayak gitu. Dijawab ini. Berimanlah kau kepada Injil. Dijawab. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta melihat kubur dan bagaimana mayat Yesus Mayatnya dibaringkan. dibaringkan. Siapa yang dibaringkan? Siapa Yesus. yang melayat? Ini siapa ini? Ya mayat Yesus dong yang dibaringkan. Yang datang melihat dia siapa? Ya perempuan-perempuan itu. Bersama dengan Maksudnya dia ulang. Sini. Turunkan dulu, turunkan itu. Turunkan dulu. Kita baca bagus-bagus ya. Jangan kau karang sendiri ya. Baca. Ya, Lukas, bentar ya. Itu harus jujur, itu aja sebenarnya Iya ilmu. dong. Ada dua Yesus, Tapi harus Bunda. jujur dong. Mana Ada pula dua. dua Yesus? Ah, Iya, coba. Mana pula dua nggak Yesus mungkin. itu? Ada dua itu. Saya ketawa. Lanjut. Ketawa Saya dengan lagi kebodohan menikmati kalian lah, pemandangan ketawa lah ini. kalian.
dengan Aduh, kok kebotolan. bodohan. Ya. Udah lanjut Dan aja, jangan menghina pribadi perempuan-perempuan lah. itu yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Kalau perempuan ini gampang, ini Maria Magdalena, sahabatnya ya kan, dan murid yang dikasihi. Pertanyaan saya Bu Darmi, kenapa dia bersama-sama dengan Yesus? Padahal Yesus sudah metong di sini. Siapa Yesus ini? Sebentar ya. Lukas 23 ayat berapa? Itu 53 ya. Baru yang mana lagi yang mau kau bedakan dengan ayat? Dari atas saja dulu, dari 23, dari 53 supaya kita dapat. Ya, 53. Baca. Enggak, sekarang ini tadi 53. Nah, yang mana dengan yang mana yang kau bedakan? Saya cuma mau bertanya, siapa Yesus yang datang melayat Yesus? Karena ada Yesus yang datang bersama perempuan, yaitu Maria Magdalena. Nanti kita ambil datanya ya. Nah, lalu ada di sini Yesus juga yang sudah jadi mayat. Nah, Oke, yang mana kita yang baca kau ya. tuhankan? Lukas silakan. 23 ayat 53. Itu ya. Nih dia. Nih tentang Yesus dikuburkan. Ayat 50 dulu ya. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. 51. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Lalu, dan ia menanti-nantikan kerajaan Elohim. Ayat 53, ayat 52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, ya, mayat Yesus. Nih, udah mayat Yesus tadi ya. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea. Oh, maksudnya perempuan-perempuan yang bersama dari Galilea itu bukan ikut di situ ada Yesus. Nah, bersama-sama dengan Waktu raja. bersama-sama Yesus pada saat itu. Pelintir lagi kau di situ. botol. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus. Nah. Itu waktu perempuan-perempuan yang bersama Yesus. Pada waktu bersama Yesus perempuan-perempuan itu, itulah Kenapa kau ikut pelintir? serta dan mereka melihat kubur itu. Ikut serta melihat kubur itu. Sabar. Saya bersama-sama Nggak dengan usahlah Bu kau Darmi. putar Sabar dulu. Saya bersama-sama dengan Bu Darmi pergi ke pasar. Udah Yang jelas ke pasar ya? siapa? Jelas. Yang dilihat jangan hanya kau satu, pelintir. mayat Yesus. Gak usah dan cerita. Inilah saya bilang kalian ini udah tidak ada jujur. satu ini mayat Yesus saja. Gak ada dua mayat Yesus. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea dan ikut serta melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Pertanyaan saya, siapa Yesus yang melayat dan siapakah Yesus yang dilayat? Silakan jawab. Udah dibilang hanya Yesus yang dilawat di sini. Loh, ini yang datang bersama-sama dengan perempuan. Waktu bersama Yesus sebelum mati, itulah yang Mana ada melawat sebelum mati di Yesus. sini? Mana ada Aduh, sebelum jangan mati? gitulah. Gak usah Ini- beleng-beleng lah. Tidak usah kau yang pelintir ayatnya. Kau yang pelintir. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Dari Galilea ini merujuk kepada perempuan-perempuan itu. Siapa perempuan-perempuan itu? Maria Magdalena dan kawan-kawan. Iya, itulah dia. Nah, dia bersama-sama dengan siapa? Iya, sewaktu bersama-sama dengan Yesus, itulah perempuan-perempuan itu yang melihat mayat Yesus. Bersama-sama dengan Bun, jujur dong. Jadi maksudmu udah mati Yesus, melihat lagi di situ Yesus? kan ada dua Yesus. Gila kali kau ya. Ada dua Yesus. Kita nih cuma berdasarkan Itu ayat menurut itu kalian, aja. menurut Banyak ayat ya. kami satu Loh, Yesus. ini Bible ini rahasia loh, Ustaz. salah kau enggak. Ini rahasia loh. Ini nggak pernah dibacakan di Bible. Mungkin malam juga baru tahu ini ada dua Yesus. Ini Iya. perempuan Ada- yang ada bersama-sama pendapat dengan sedikit Yesus. ya Om.
Ada Ya, pendapat. silakan Bunda. Silakan. Juga baru tahu itunya. Udah Di Baru tahu Alkitab dia ini. ada dua Yesus. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria dan ada juga namanya Yesus dari Galilea. Kalau Yesus yang dilahirkan oleh Maria dari Nazaret. Tapi ada juga Yesus dari Galilea. Itulah Siapa itu? Siapa itu Yesus Yesus dari namanya. Galilea? Bukan Siapa Yesus itu? juru selamat, tapi Yesus yang bernama manusia yang bernama Yesus. Siapa bukan- itu? Orang. Iya, ya orang lah, Bu. Iya, manusia. Maksudnya namanya Yesus. Bu. Yang dimaksud perempuan-perempuan ini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Oke. Iya. Saya tanya, Bu. Di dalam Bible yang paling dekat dengan Maria Magdalena ini Yesus siapa? Yesus Maria Magdalena anaknya. Anaknya siapa? Maria. Yesus. Berarti yang datang bersama Maria Magdalena ini adalah Yesus anaknya? Bukan. Dia Maria itu adalah Yesus yang namanya Yesus dari Galilea. Mana ada Misalnya Yesus di dari dunia Galilea, ini Bu? banyak bernama Yesus. Tidak ada di dalam Bible. Yang adanya itu Ada. Yesus Barabas. Maria ada dua juga. Maria ada dua juga namanya di Bible. Iya. Yesus pun ada dua namanya di Bible. Kata siapa? Kata Alkitab. Yesus anak Barabas? Siapa itu? Ayatnya aja keluarin. Yesus. Waduh, enggak pernah baca Bible Ibu ini, Ustaz. Agak Iya, susah. memang saya nggak pernah baca Bible, tapi Yesus di Alkitab ada dua, Pak. Yesus dari oke. Galilea. Saya tambah satu dan lagi, Bu. Yesus anak Maria Magdalena. Saya tambah satu lagi, Bu. Yesus Barabas. Yang sama-sama di penjara. Itu Yesus yang manusia itu bukan sebagai juru selamat. Loh, tadi ada dua katanya. Saya Iya. tambah satu. Yang di penjara juga ada. Namanya Yesus Barabas. Iya. Nah, ketiga. Mau lagi saya sebut lagi? Iya, itu makanya banyak bernama Yesus tapi hanya satu. Tidak ada, Bu. Tidak Tunggu. ada. Ada dua. Yang di ayat 55 ini maksudnya ini begini loh. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ya, waktu ikut bersama dengan Yesus, perempuan-perempuan itu sebelum Yesus disalibkan, mereka juga ikut serta dan mereka lah yang ikut melihat mayat Yesus itu. Bersama-sama Itu dengan maksudnya. bersama-sama dengan botol bersama-sama dengan bersama-sama Jangan dengan botol-botol kali lah. santai. Bersama-sama dengan Iya, sewaktu masih hidup Yesus. Mana ada sewaktu masih hidup di sini? Perempuan-perempuan itu bersama dengan Yesus. Itulah yang ikut melihat kubur Yesus ini, mayat Oke. Yesus ini. Oke. Dan Aduh, perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus, berarti perempuan-perempuan ini datang bersama-sama dengan Yesus sewaktu masih di Galilea, datang dari Galilea ini mana ada sewaktu di Galilea di sini. Oh, Jangan ngarang. ampunilah si Papi Gembala ini ya Tuhan, karena dia tidak tahu apa Nah, yang inilah diucapkan. teman-teman, saya bilang, memang Kristen ini kalau tidak membantah Bible bukan Seluruh bukan orang Kristen pasti tahu ini, udah paham ini ayat ini. Bukan Kristen kalau tidak bantah Kalau Bible. kalian kan Islam, kalian kan bagaimana supaya salah Alkitab ini? Kalian Kok cari salah? celahnya. Kalian cari bagaimana supaya ini berontakan. Tapi tidak. Kebenaran itu kekal selama-lamanya. Kata siapa? Ya kata Tuhan. Kata Tuhan Di Yesus. mana itu? Di Firman mana Tuhan itu? itu kekal selama-lamanya. Ya. Itu fitnah namanya, itu salah fitnah itu. Bunda Darni. Itu fitnah. Dan Nggak boleh pertanyaan begitu. yang lain udah Kok ku kita jawab. yang merusak? Udah beleng-beleng kau di sini. Nggak, kau Tahu jawab saya dulu buat. siapa Yesus yang datang bersama-sama dengan Maria Magdalena? Jawab. Lalap ditanya lagi, udah dibilang siapa itu yang bersama dengan Yesus? Itulah perempuan-perempuan yang datang dari Galilea itu. Di mana datanya? Di mana jadi, datanya? Mana datanya? Kau bacalah kebaliknya. Kau bacalah sebelumnya. Siapa-siapa saja bersama dengan Yesus sewaktu Oke. dia mengajar. Oke, kita lihat ya. Nah, kita Tahu lihat pula melawan ya. aku.
Kau Islam, aku Kristen. Loh, ya saya botol lebih kali kau. Kristen daripada Kristen. Botol kali kau, itu aja Iya. kau nggak tahu. Dan- Siapa perempuan bersama Yesus? Dua Yesus. Kau bilang pula dua sabar. Yesus. Botol, botol. Dan Apa lah maksudnya kalian botol? Musuhnya orang hostnya Kristen ini Bible dia sendiri. Bible. Sendiri musuhnya. Karena Bunda Apa Darni nggak kalian pun bilang bingung. botol yo? Itu Mau- aja kalian nggak ngerti, nggak Loh, paham kalian ayat itu. Ini Bunda Darni sendiri kalau mau bersama Siapa? Siapa dengan- kawan Yesus datang dari Galilea? Adakah wanita-wanita itu? Ada. Oh, Itu kan Bunda Darni, perempuan-perempuan kamu itu lucu kan sekali. yang datang Saya- bersama Yesus dari Galilea kan? Saya Nah, tidak bertanya. itulah yang melihat kubur Yesus juga Saya ikut. tidak bertanya tentang perempuan itu. Saya cuma udah, bertanya. selesai itu. Udah ku jawab. Siapakah Udah ku jawab. Kalau kau nggak yang percaya matilah kau dalam bersama-sama? dosamu. Ayo. Kalau kau nggak percaya matilah kau dalam dosamu. Emosi Tapi kembali. nih. Lanjut Emosi nih, pertanyaan ya, yang dua lain. ya. Kenyataan. Malu Ada dong. dua Kau bilang Yesus. tadi. Kan malu tuh. Aduh. Nah, kata ibu tadi, kata Bu Malam ada Yesus lain. Berarti kalian Kristen berbeda. Iya. Tadi nggak paham ayatnya di 55. Bagaimana tadi. nggak Nah, paham? itu dia. Sekarang tadi katanya coba. gurunya. Kok sekarang coba nggak kita, paham? coba kita Akhirnya berbahasa tahu Indonesia. Bu Malam itu, akhirnya tahu dia itu nanti. Di sini nggak ada dua Yesus di ayat 55 Dia aja ini. kaget kok Yesus sama Ayat Tuhan. 55. Gimana sih? Ya, di ayat 55 tadi bilang yang Yesus bersama dengan perempuan-perempuan itu yang datang dari Galilea, itulah yang melihat siapa? Melihat mayat Yesus. Bukan ada dua Yesus botol. Loh, yang datang bersama perempuan itu siapa? Pecahkan Papi dulu otakmu itu Gembala ke dinding itu. Lambat kali kau bersama-sama. berpikir. Papi Gembala Papi bersama Gembala, Bu Darmi. pecahkan Sabar dulu. Coba Sabar antukkan dulu kepala kau itu ke dinding itu. Antukkan dulu ke dinding itu Memang kepalamu gini itu. teman-teman. Biar Ini terang. Kristen nggak bisa bahasa Indonesia. Antukkan Contoh. dulu, ketokkan dulu kepalamu itu ke dinding itu, ke tembok. Iya, Supaya sadar. sabar ya. Papi Gembala bersama Berapa Bu kali mau Darmi. dijelaskan yuk? Sabar dulu. Ada lagi orang Kristen di sini. Siapa tahu ini ayat yang 55 ini? Coba. Selain kakak malam. Orang pendeta aja kabur tadi sama saya. Aku aja bisa nerangkan apalagi Ya pendeta. karena kau ngarang, Kau ngarang. Nih, Papi Gembala bersama-sama dengan Bu Darmi pergi ke rumahnya Bunda Mila. Apakah Bu Darmi dan Papi Gembala pergi ke rumahnya Bunda Mila? Itu kan menerangkan sewaktu perempuan-perempuan itu bersama dengan Yesus. Ngarang. Tentulah ikut mereka melihat mayat Yesus. Ya, Itu aja aku nggak tahu sih. Saya mau tanya, siapa Yesus yang bersama-sama dengan perempuan itu? Siapa? Itu yang aduh, kutanya. Tuhan. Ih, botolnya. Kalian diam dulu. Kau itu, oi host, kau pun kalau bacaan itu kau itu bagus-bagus lah. Oke, sabar. Water ini apa? Konghucu atau kejawen? Terserah entah apalah. Lukamu di situ. Lukamu di situ entah apalah. Hah? Kau itu Enggak, kau ini masuk ke rumah orang, tidak ketok-ketok, langsung masuk makan gitu. Tapi biar saya yang tanya. Water. kenapa Water. kau masuk ke Kejawen dia, Bun. Kejawen. Water skuter. Kau naik ada salam, ada Kristen aja kalau masuk ke komal Islam bilang shalom atau apa. Kau kok nyelonong-nyelonong nggak punya adab sama sekali. Perlu. Kalau mau diskusi, Kenapa diskusi. kau masukkan? Oke, kalau nggak perlu Udah kau masukkan, turun berarti ke kau neraka itu udah siap jahanam. menerima tamu. Biar Turunlah tahu kau. neraka jahanam. Ya. Hmm, Nah, turun matilah ke kau neraka dalam jahanam. dosamu. Matilah kau dalam dosamu. Udah lanjut. Ah, Tapi Nggak usah diterima. ngerti kau ayat Kurang 55 ajar. itu. begini Bunda. Saya ini belajar Bunda Malam. Kalau saya diam dulu Bu Darmi ya. Saya mau dengan Bunda Malam dulu karena beliau ini mau belajar juga. Bu, kalau kita melihat narasi teks ini dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Pertanyaan saya Bu, terlepas siapapun Yesus itu, ini perempuan bersama dengan Yesus atau tidak? Masuk musik. Jawab dong. Oh masuk, sorry. Ya. Siapa? Berarti ada yang bersama-sama dengan perempuan itu. Ah, di sini ada dua tadi ibu bilang, udah bener. Cuman ibu ini agak ngarang sedikit karena ada juga Yesus dari Galilea.
Sementara di dalam Bible tidak ada Yesus dari Galilea, yang ada Yesus dari Nazaret. Ah, ini menarik ini Ustaz. Ini rahasia sebenarnya ini. Rahasia. Sabar Bunda. NRK and Holocaust. Tap layar dulu bosku. Tap layar bos. Jalan-jalan pakai topi. Kalau masih ada kopi, lempar-lempar bos. Ya, halo MAV, Muslim Christian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Nah, jadi Papi Gembala, taunya kau siapa perempuan-perempuan itu? Maria Tahu. Magdalena, Yohana. Tahu. Memang Yesus ini dikelilingi gadis-gadis cantik kok. Memang. Iya, orangnya ganteng kok. Itulah yang bersama Yesus sewaktu Iya. mengajar Yesus. Saya jadi yang tahu melihat itu. kubur di ayat 55 itulah dia. Gak ada lagi di situ dua Yesus. Bersama-sama dengan Iya, yang bersama-sama dengan Yesus. Ya sudah. Sewaktu Yesus masih mengajar. Mana ada di itulah sini dia masih Maria mengajar? Magdalena. Lalu si Magdalena Yohana, Maria ibu Yakobus. Itulah bersama Yesus melihat kubur mayat Yesus. Potol kali kau. Dah. dan perempuan itu datang bersama-sama dengan Yesus. Datang bersama-sama dengan Yesus karena Yohanan, Maria ini kan selalu mendampingi Yesus karena Yesus ini kan dikelilingi. Papi Gembala, ini kan menjelaskan kan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Perempuan-perempuan yang waktu bersama Yesus dari Galilea ikut Datang. serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Siapa perempuan? Sabar. Perempuan ini bersama-sama dengan siapa? Ya, sewaktu Yesus belum disalib ini bersama dengan Mana ada di Yesus sini sewaktu dari Yesus Galilea. disalib? Kenapa kau tambah-tambah Ya ayatnya? antum, botolnya manusia ini. Coba kasih lihat lagi bang. Botol Nah, kali Bang. kau. Saya Kasih kasih lihat lihat lagi, lagi. Ya, ini memang Kristen Siapa ini tahu kalau salah tidak tulis, bantah Bang. ya. Nih, padahal Lagi, gampang Bang. loh ini ya, ya Saya kan. tulis kali bang itu bang. Aduh. Nih. Tuh, nih. Dan dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama. Tuh, berarti perempuan ini bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Berarti dari Galilea Yesus bersama Maria Magdalena jalan melihat Yesus. Gampang kok ini. Susah amat. Itulah yang dikatakan yang bersama dengan Yesus dari Galilea. Itulah yang melihat mayat Yesus. Gitu. Ada kau di Kok hadapan diputar kau. lagi Udah ayatnya? jeler kuping kau itu betul. Kalau di hadapanku kau, udah kuantukkan kepala kau itu ke tembok itu. Inilah Kalau teman-teman. aku kurumu, udah kuantukkan kepala kau itu ke tembok itu kan botol. Inilah saya bilang teman-teman ya. Papi, saya mau tanya dulu sedikit sama Bunda Darni. Bunda Darni ini sebenarnya menurut Bunda Darni, Paulus itu siapa? Yang melanjutkan misinya Yesus atau justru merusak hukum-hukum yang udah kan Yesus itu kan 10 testamen yang Bunda Darmi percayai. Maaf Bun, saya cut dulu. Berarti kita sepakat ya, Bu Darmi ada 2 Yesus ya, sepakat ya? Kau yang sepakat. Ibu malam tadi udah sepakat 2 Yesus. Gimana sih? Bukan, ibu malam. Bukan yang di ayat 55. Ya, jadi memang jadi yang Kristen ini sebelum-sebelumnya, jadi Kristen ini nggak bisa jujur Bunda. Makanya saya bilang kenapa Nggak ini bisa. kenapa ini debater Muslim selalu lawan Kristen? Karena jujur aja. Coba kau bilang jujur. Iya. Nah, aku tanya, siapa perempuan yang bersama-sama dengan Yesus itu? Siapa Yesus itu? botolnya nah inilah. Ya.
Udah dibilang yang bersama-sama dengan Yesus itulah Maria yang dari Galilea. Itulah Nah, dibawa bersama-sama dengan Yesus. bersama-sama Yesus dari Galilea ya. Sewaktu masih mengajar, sewaktu masih hidup. Nah, di situ Mana ada sewaktu masih hidup. Di situ Jangan kau diterangkan. tambah-tambah di situ. Gembala, dengar dulu. Di situ diterangkan Papi Gembala, sewaktu Yesus bersama-sama dengan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu dari Galilea, itulah yang ikut juga serta melihat mayat Yesus. Maksudnya diterangkan, dijelaskan. Go tahdu. Ngomong apa sih kok? Bahasa karo aku sama kau. Lambat Dan kali Bu otakmu Darmi berpikir. bersama-sama dengan Bunda Mila Yalah, pergi capeknya ke aku. rumahnya. Udah 10 kali. Bang Hos. Udah ganti yang lain pertanyaan. Udah selesai itu. Nah, menceret Kalau kau kan kau di mau sini. tolak, Menceret matilah kan? kau dengan jasamu. Menceret kau di Ya kau sini. mencret. Menceret. Udah dijelaskan. Kau bertanya, aku jelaskan. Kau menjelaskan. Gak kau terima, orang. mampus lah Tidak kau. berdasarkan data. Kau gak Salah. berdasarkan data? Loh, ini bersama-sama kok. Karena kau gak ngerti kemana artinya itu. Loh, coba kau Darmi Coba bersama-sama dengan Bunda Mila pergi ke rumah Papi Gembala. Apakah Bu Darmi Ini dan Bu Mila? menjelaskan perempuan yang ikut serta dengan Yesus, itulah yang melihat mayat Yesus. Ngerti? Siapa? Bersama-sama dengan siapa dia? Botol kali kau, iya. Bersama siapa? Botol. Yesus. Botol Iya. Aduh. Lamban kali otakmu berpikir. Inilah Dan itu aku bilang. aneh loh Tapi- bang, dia bang. Ini kejadian kan di ayat ini kan kejadian berlangsung, sedang berlangsung, Berlangsung dia. bukan yang Ini masalah menceritakan, Bukan ini flashback. menceritakan Lihat, itu dan loh. perempuan-perempuan Tahu yang datang gimana. bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ya, ikut terus? serta dan mereka ikut serta orang itu melihat kubur Yesus, gitu maksudnya menceritakannya, Papi Gembalaku. Kok menceritakan Yang orang ini genteng. kejadian kok? Ini kejadian yang sedang berlangsung loh, bukan yang masa lampau loh. Ya terserah kalian lah kalau Mana? kalian tak percaya, orang kalian Islam. mencari. Mana pula kalian percaya Mencari. Islam? Kau kan Islam. Kau imani nggak Alkitab ini, Papi Gembala? Kau imani nggak Alkitab ini? Ah, ini bukan Alkitab ini. Kau imani nggak Alkitab Apa kami hubungannya ini? sama mengimani? Bukan Alkitab Apa hubungannya? ini. Kau imani nggak? Mempelajari Nggak bukan ada. berarti Terus harus kau mengimani. bertanya, udah ku jawab, kenapa kau masih ngeyel? Lah kan ku tanya siapa Karena perempuan salah yang jawabannya. Udah bersama-sama berapa dengan kali ku Yesus? jawab? Udah berapa kali ku jawab? Kau asal Jawabannya bunyi. salah. Kau asal bunyi. Kristen dulu, Kristen. Jawab dulu yang ayat 55. Dia menolak perkataanku yang saya bilang di ayat 55 itu. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka Papi. melihat kubur itu. Ya. Udah? Di situ menjelaskan bahwasanya perempuan-perempuan tadi yang ikut serta dengan Yesus dari Galilea ikut juga lah mereka melihat mayat Yesus. Nah, Bagaimana berarti Kristen Yesus yang ikut lain? juga Bagaimana bersama-sama. pendapat kalian? Coba jelaskan dulu, silakan. Papi Gembala. Sabar dulu, sabar. Pak Jimin ini Muslim Kristen atau Konghucu Hindu Buddha? Muslim. Ini Oh, sabar dulu bang. Ya. Tunggu, jangan ikutan dulu. Sabar Saya dulu, mau Bang. nanya sama Ini- Papi sedikit. Roma, Siap. si Paulus yang ngomong bertentangan sama Yesus. Roma berapa itu? Coba tolong bacakan Oh sama si banyak, Bunda banyak Darmi. bun, banyak yang nanti. ada satu, yang poinnya. Tolong satu aja kasih tahu. Saya nyari kok hilang di data saya. Itu Yang di Roma bertentangan. sendiri menyatakan. Soalnya saya nggak mau ke yang lain. Kalau Bunda Darni ini, saya pengen tahu pengakuannya siapa si Paulus. Nah, karena Iya. dia pengikut Yesus ini. Dia nggak ke gereja hari Minggu. siapa Darni Paulus? ini nggak ke gereja hari Minggu. Dia ke Paulus gereja hari ini- Sabtu, Sabat Iya. sama ini. Lari Sama lagi seperti dia nanti Paulus. bun. Lari lagi Paulus nanti ini dia Darni. ini. Saya mau Dibantu, nanya. itu Karyana. Saya mau nyari datanya Yesus. dulu. Karyana Datanya dulu dibantu. sebentar. Ya, Paulus dan Yesus setiap hari Sabat masuk sinagog membaca Siapa kitab bilang? Taurat. Siapa bilang? Siapa bilang? Di data ada Siapa catatannya. Setiap hari Aduh, Sabat, aduh, Paulus saya kok dan nggak Yesus ketemu ini. masuk ke rumah sinagog. Nah, saya Efesus mengikuti 2. Gereja dia. itu mulainya Efesus siapa 2:15. yang bikin? Nah, Aduh. tadi kan Apa? tadi kan Efesus- Bunda Mila mengatakan siapa itu Paulus. Efesus 2. Paulus itu adalah langsung Iya. dipilih oleh Tuhan Yesus. Ba- Di dalam buka kisah surat-surat para rasul Paulus 1 dulu, sebentar. ayat 1 sampai 16. Kalau kalian tidak percaya Paulus adalah rasulnya Yesus, matilah kau dalam dosamu. Ayo. Pret. Bukan. Matilah kau dalam dosamu. Sabar. Bukan. Bun, Berapa? Tapi nemu nggak Roma Efesus berapa? 2:5. Efesus Sebutkan. bukan Roma. Efesus Bukan 2:15. Roma. Ini Roma, bukannya Efesus. Roma. Di Roma itulah Apa? yang bisa Apa itu? mengkick siapa namanya tuh Bunda Rahmi ini.
Karena kalau yang lain-lain saya juga punya bahwa Paulus Korintus 8 ayat 6 itu bahwa, nah ini Roma 10:9. Coba buka Roma 10:9 dulu, coba. Papi, tolongin Papi. Roma 10:9 apa itu bunyinya? Tambah 100 Bun. Karena Darni ini kadang-kadang nggak jujur. Roma berapa? Roma 10:9. Roma 10. Kita lari ke Roma lagi ya. Iya, Pasti sebentar lari. aja. Nanti balik lagi. Ini. Roma 10 nomor 9. Beginilah yang Ya. katanya firman Tuhan. Katanya ya. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Tuhan dibangkitkan jadi Allah. gimana tuh menurut Paulus? Itu dia. Jadi Paulus ini itu cuma satu ayat aja ya, belum yang lain ya. Bahwa di Korintus 8 juga ada. Paulus mengutuk Taurat, Galatia 2 nomor 16. Paulus melarang berkitan, itu Galatia 5 nomor 6. Paulus mengajarkan dosa waris, Roma 5:12. Kebangkitan, bernyanyi, berjoget, Efesus 5:19. Itu Paulus semua tuh. Ketika wafat, didandani di peti, mencontohkan Paus Yohanes, itu Yohanes 2. Paus menganjurkan minuman keras, itu 1 Timothy 5 nomor 23. Dosa ditanggung oleh, mana sih? Kok hilang sih? Tunggu dulu sebentar. Dosa ditanggung oleh Yesus. Kolose 1:13-14. Sementara kalau kita jejerkan ini pendapat Paulus dan pendapat Yesus, sebelah kiri saya pakai pendapat Yesus, sebelah kanan saya pakai pendapat Paulus. Yang saya sebutkan barusan itu semua pendapat Paulus. Kalian silakan buka. Bunda itu tadi masih ada nggak? Bunda siapa namanya tadi? Udah turun ya? Bunda Malam. Oke, nggak apa-apa. Tergoncang dia tadi. Ya. Tergoncang. Nah, sekarang Bunda Darni, coba bandingkan. Gitu aja kita tuh kalau belajarnya itu, bandingkan pendapat si A, pendapat si B. Pendapat Paulus sudah saya sebutkan satu-satu. Mungkin kalau yang lebih pinter lagi bisa menambahkan beberapa ayat. Nah, sekarang pendapat Yesus. Yesus itu hanya utusan bukan Tuhan. Itu Yohanes 13:16. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Matius 5:16-20. Yesus tuh bersunat. Lukas 2:21. Tidak ada dosa waris. Markus 10:14. Yesus menganjurkan berwudu, berpuasa, bersujud. Matius berapa ini? Matius 6:17, Matius 26-39. Ketika wafat dikafani, Matius 27:59, Yohanes 19:40. Dicatat ya yang di bawah. Kalau saya salah tolong dibetulkan. Dicatat. Yesus mengharamkan makanan babi dan minuman keras. Imamat itu perjanjian lama. Bunda Rahmi ini orang perjanjian lama, saya tahu persis. Makanya saya heran, dia kok masih mengakui Paulus yang menolak hukum Taurat. Imamat 11:17, itu Yesus melarang makan babi dan minuman keras. Dosa ditanggung sendiri. Matius 16:27. Tolong kalian catat, bikin summary. Kalau saya belajar begitu karena saya orang awam, nggak tahu apa-apa. Jadi saya belajarnya itu sebelah-sebelah. Ini Yesus, ini Paulus. Nah sekarang tinggal Kristen mau ngikut yang mana? Mau ngikut Kristen, mau ngikut Paulus atau mau ngikut Yesus? Kalau Bunda Rahmi saya tahu dia mengikut Yesus. Makanya sekarang tinggal jujur. Siapa ini si Paulus ini? Nah itu udah selesai. Ayo lanjut Papi. Sebenarnya Kristen ini nggak ikut Yesus, nggak ikut Paulus, ikut diri sendiri. Paulus itu gini Bun, walaupun bagaimana Paulus ini dia menyembah Allah, dia menyembah Tuhannya Yesus, Yesus menyembah Tuhannya. Nah Kristen ini malah menyembah Yesus. Karena Paulus berkata di 1 Korintus 8:6, one God, one Lord, satu Tuhan, Satu lagi Papi. Satu lagi yang lucu nih. Di Yohanes 3:36. Barang siapa tidak taat kepada Yesus, dia akan dimurkai oleh Allah. Berarti apa? Allah ini pengen kalian semua itu patuh terhadap Yesus. Seperti orang Islam patuh terhadap ajaran Muhammad. Kau mengikuti Muhammad berarti kau mengikuti aku. Itu kata-kata tadi sama si Erik yang dibenarkan ke saya. Itu poinnya di situ. Jadi Yohanes sendiri yang nulis belakangan mengenai Bible,
lagi mengatakan seperti itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang bodoh. Itu Matius 7:26. Jadi kalau tidak mengikuti kata-kata Yesus, berarti kalian orang bodoh. Termasuk si Paulus Akulah. ini. Aku jawab ya. Siapa Paulus itu? Kan gitu. Nah, Paulus ini penganut Yahudi yang taat. Paulus saat itu bernama Saulus, ya. Adalah seorang Farisi dari suku Benjamin. Ia dididik secara teliti di bawah pimpinan Rabi besar Gamaliel dalam hal hukum Taurat nenek moyang. Ya, dia taat, pelaku hukum Taurat dia. Tidak bercacat. Dalam suratnya ia menulis bahwa dalam hal kebenaran mentaati hukum Taurat, hidupnya tidak bercacat dan ia jauh lebih teliti daripada banyak teman sebayanya. Filipi 3 ayat 5-6. Pembela yang fanatik. Sebelum bertobat, saking fanatiknya terhadap hukum Taurat, ia bertindak sebagai pelaku aktif yang menganiaya jemaat Kristen karena dianggap melanggar tradisi Yahudi. Galatia 1 ayat 13-14. Ya, jangan kalian bilang Paulus ini melawan ajaran Yesus. Dikatakannya lagi di dalam setelah mengenal Kristus, Paulus mengubah cara pandangnya. Ia mengajarkan bahwa ketaatan melakukan hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Karena keselamatan adalah anugerah melalui iman. Efesus 2 ayat 8-9 ya. Namun ia tidak meniadakan. Dengar dulu. Namun dia tidak meniadakan Taurat, melainkan menggenapinya melalui kasih kepada sesama. Roma 13 ayat 8-10. Roma 3 ayat 31. Membatalkan hukum Taurat. Sebentar. Wah, bohong nih Bunda Darni. Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesua Hamasya datang. Nah, jadi jangan salah kalian, ya. Jangan salah kalian bilang Paulus Ini dia nggak mau jujur. berbeda dengan Saya Yesus. tanya, Oh tidak. Ajaran siapa yang kalian ikutin? Ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Karena ini bertolak belakang, Bunda Rahmi. You like it, you don't like it, you can have it. You have to have it. Nah, jadi lo suka gak suka ajaran Paulus, Bun, saya ini cuma membacakan. Apa yang saya bacakan tadi, ada nggak yang Anda tolak? Kalau Anda tidak menolak, berarti Bible Anda ini bertentangan satu sama lain. Malam Udah Bunda Mila. Paulus mengajarkan hari Minggu, tidak mengajarkan Sabat. Saya udah bacakan puluhan ayat loh itu. Kok sekarang dibilang Yesus Paulus mengikut Yesus. Oke, saya di sini posisi netral ya. Saya di sini posisi netral, teman-teman. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada konsep ketuhanan, Paulus ini tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan, tetapi dia menghancurkan syariat yang dibawa oleh Yesus, yaitu hukum-hukum. Oke, itu dulu poinnya ya. Karena Yesus berkata lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota di dalam hukum Taurat. Itu kata Yesus. Oke, lalu dibantah di syariatnya di Efesus 2 itu dikatakan bahwa dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Ini bertabrakan di konsep syariat. Ya kan, tentang hukum. Tetapi tentang ketuhanan kita baca dalil ya. Ini kita baca dalil ya. Ini tentang Tuhan. Tuhan, siapakah Tuhan yang harus disembah menurut Paulus ya? Kisah 24:14. Ini dicatat di bawah ya. Kisah para Rasul 24:14. Aku beribadah kepada Allah nenek moyang kami menurut jalan yang mereka sebut sekte. Berarti Paulus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Roma 1 nomor 8. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku dengan perantaraan Jesus Christ. Oke, Roma 1:8. 1 Korintus 8:6. Bagi kita hanya ada satu God saja, yaitu Bapa, dan satu Lord saja, yaitu Jesus. Artinya ada God, ada Lord, ada Theos, ada Kurios. Lalu dipertegas lagi di Efesus 3:14 dicatat ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa di sorga. Haleluya. Tapi, tunggu Bunda Darni, saya jawab si Papi dulu. Tapi
kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari dia menyesatkan orang-orang seperti si Bunda Darni ini karena apa yang Paulus lakukan, kegiatan ibadahnya sehari-hari berlawanan sama yang diajarkan. Buktinya ayat yang saya tadi ajukan itu semua bertolak belakang dari ayat-ayat Yesus mengajarkan kepada manusia. Nah, Betul, betul Bunda, saya ayat-ayat yang saya sepakat. baca sama ayat-ayat yang Papi, ya. Jadi Iya. ayat-ayat yang saya bacakan sama ayat-ayat yang Papi bacakan itu bertolak belakang. Jadi si Paulus ini dua faces, main dua kaki. Dia mau dia masuk surga sendiri, dia mau mengikuti Yesus, tapi supaya dia ini diakui, menciptakan mungkin bisa dibilang menciptakan agama baru karena Yesus tidak mengenal Kristen. Coba tunjukkan nama saya kalau memang Yesus ini mengenal Kristen. Itu. Nah sekarang pertanyaan saya, karena saya lihat ini nggak ada ayat-ayat dari Yesus yang menyatakan bahwa dia mengenal kekristenan, di mana letaknya kalian itu bisa mengakui Paulus itu sebagai muridnya Yesus, walaupun dia orang Farisi, tapi dia kan biadab, tapi dia kan penghujat, tapi dia kan kriminal ya dulu ya, pernah ditangkap, pernah dipenjara dan lain-lain, dan termasuk salah satu keturunan yang tidak diakui kalau nggak salah. Bahasa apa tadi yang si Bunda Rahmi bilang, keturunan dari siapa itu keturunan yang tidak diakui sama Israel. Buktinya mereka bersekongkol sama orang Farisi ini, bersekongkol sama Romawi, sehingga murid-murid Yesus kabur ke Antioquia. Antioquia itu nama kotanya sekarang Kapadokia, di mana saya sudah menyaksikan secara langsung bagaimana murid-murid Yesus ini menderita di bawah cave itu goa-goa. Tempat masaknya, tempat tidurnya, iya saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Itu di kota Istanbul, sebagian kota bagian di Istanbul, namanya Kapadokia, dulu namanya Antioquia. Disitulah murid-murid Yesus bersembunyi dari kejaran Farisi sama Roma itu. Jadi orang Istanbul yang di bawah-bawah situ, saya lihat tempat tidurnya. Saya sendiri, karena saya menganggap Yesus itu sama dengan Nabi Isa pada saat itu ya, itu sampai saya tuh terenyuh, sampai menitikkan air mata, saking sedihnya lihat. Nanti mungkin kalau si Bunda Rahmi kapan-kapan kalau mau keluar kota pergi ke Istanbul, lihat di mana itu murid-murid Yesus itu bersembunyi, baru nanti mengakui betapa kejamnya ini si Paul dan tentara Roma ini, sampai menghardik jauh loh dari Yerusalem ke Istanbul, itu jauh loh. Apa masalahnya? Aduh. Apa masalahnya? Masalahnya Yesus itu udahlah, gua nggak mau emosi. Capek kali lanjut, Bunda Kak Mila Ida. ini. Kau jadi apologet. Minum dulu. Itu kenyataannya. Minum. Oke. Lanjut. Sedikit saya tambahan sedikit ya, bahwa Paulus ini tidak memenuhi syarat sebagai rasul. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22 harus bersama Yesus sejak awal, itu syarat menjadi seorang rasul. Faktanya Paulus tidak pernah bersama Yesus. Klaimnya hanya penglihatan di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Jadi gugur. Standar Bible sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah rasul. Nah, Paulus menerima wahyu pribadi tanpa saksi. Ya, Galatia 1 ayat 11 12. Injilku bukan dari manusia tapi dari pernyataan. Di dalam Taurat, nabi yang berbicara tanpa perintah berarti tanpa perintah Tuhan berarti itu nabi palsu. Ulangan 18:20 ayat 2. Jadi tidak diverifikasi oleh Yesus, tidak diverifikasi sebagai murid. Bagaimana bisa katakan kalau Paulus itu adalah rasul? Paulus sendiri hanya menyendiri di padang gurung. Aku ke Arabia, ya. Galatia 1 ayat 17. Yesus selalu mengutus murid berdua harusnya. Kenapa dia sendiri? Di Matius 10 Yesus itu selalu mengutus muridnya berdua. Kenapa dia sendiri? Paulus jalan sendiri, bukan utusan resmi. Ini menandakan kalau Paulus itu utusan palsu, ya. Dia pergi ke Arabia sendiri, bukan atas perintah sebagai Yesus. Paulus sering sering dipenjara. 2 Korintus 11 ayat 23. Iya. Paulus punya mujizat. Paulus dipenjara karena konflik internal, itu fakta sejarah. Ajarannya kontroversial dengan Petrus.
Sapu Dengan tangannya, Petrus Karyana. dia kontroversial, Jauh. dengan Jauh lah, Yakobus jauh murid level. asli kontroversial, bukan mandat dari Yesus. Langit Yesus dan bumi. berkata, aku tidak datang menegakkan Taurat. Paulus berkata, Kristus adalah akhir Taurat. Nggak Roma ngerti 11:4. Terkutuklah membawa kutuk. Yuk kau bertentangan. Yesus dan Paulus itu kontradiksi secara langsung. Bagaimana kita bisa memang mempercayai itu Paulus tujuan sebagai iblis, supaya rasul? kalian sesat semua. Dia ditolak murid Yesus. Galatia 2 ayat 11. Paulus menegur Petrus. Banyak orang percaya menolak ajaran Paulus di Kisah Para Rasul 21, 20, 21. Rasul sejati itu tidak mungkin ditolak oleh rasul-rasul yang lain. Artinya 80% Paulus tidak ini diakui menjelaskan. oleh para murid. Nah, udah jam 3. Paulus itu mengangkat Yesus jadi Tuhan. Inilah ya, inilah teologi konstruksi yang dibangun oleh Paulus, Yohanes Filipi 2 ayat 16. Yesus disembah dan tinggikan. Padahal Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3 jelas Yesus berkata. Kok dia malah Ya, Bapak itu mengangkat bapakmu Nabi enggak? sebagai Tuhan? Ini adalah kontradiksi. Yesus menunjukkan Allah yang benar adalah Bapa. Mana mau Paulus dia manggil mengubah Bapak, teologi. Karyan. Ketek. Makanya Yesus mengatakan Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Datangnya apa? Setelah nabi diangkat ke langit, mengubah ajaran. Inilah bukti mengaku atas nama Tuhan. Ya inilah bahwa semua ciri-ciri cocok kepada Paulus sebagai rasul palsu. Bolak-balik berjungkil balik menceritakan Yesus. Endingnya Yesus di sorga, bukan mati bangke. Mbak Dewe. Ada fotonya nggak? Iya Kata kan? Pak Mal, kata Pak Mal ada fotonya nggak? Endingnya sekarang di Aku mau mana? lihat. Yesus yang kalian cakap-cakapkan itu yuk. Di mana sekarang Yesus? Capek kalian. Nggak guna. Nggak ada gunanya. Nah, Nggak bakal pertanyaan pengaruh saya, setitik pun pertanyaan nggak saya pengaruh. Bu Karyana, Paulus yang Anda bangga-banggakan di mana sekarang? Data. Ya dia Dia kan sudah nabi mati berdosa. dipenggal kepalanya. Membusuk dia di tanah. Ya iyalah membusuk orang dia manusia biasa kok. Manusia Membusuk berdosa dia. Orang kalau manusia berdosa pasti mati membusuk bau bangkai dalam kubur. Membusuk dia di Tapi dalam kalau Yesus suci, tak bisa darah tubuhnya menyentuh tanah. Membusuk Nggak tahu kalian. Paulus di dalam kuburan. Itu aja kalian di makan botol, nggak cacing. tahu. Kalau Yesus orang berdosa, mati membusuk bau bangkai dalam tanah itu. Nah, berarti Paulus orang berdosa. Ya Paulus ya memang dia orang berdosa, ya memang manusia berdosa dia. Rasul orang berdosa Ngapain disebut dipercaya. nabi kalau berdosa? Ngapain disebut rasul? Semua ya? nabi berdosa kok, ada dosanya nabi. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ada dosa, ada kesalahan mereka, ada sebagai manusia. Sebentar. Nabi Ya. itu harusnya suri tauladan yang baik. Ya. Bagaimana kita bisa Host. mempercayai dia sebagai suri tauladan kalau dia pendosa? Data. Dalam Ya. Islam itu maksum, Bu Karyana. Itu kan katamu. Ya, dengar Ini ya. kata logika. Ini tadi- Bagaimana kita ini bisa tadi datanya mempercayain kalau Nabi aja pendosa? Bagaimana kita meyakinin wahyu-wahyu yang dibawa sama dia? Bagaimana Panglima, kita meyakinin benar. surat-surat dibawa dia? Sedangkan dirinya dia jauh. pendosa. Nabi Rasul harus sempurna di mata manusia, di mata Bisa nggak Allah. di-mute host ini? Makanya kalau kami Nabi itu harusnya Mute dulu host ini. Nabi itu, Rasul itu harusnya tanpa celah. Bagaimana Itu. cara mute host? Pakai logikanya dong. Bisa di-mute nggak host ini, saudara-saudara? Mute dulu hostnya. Nih, tadi Bunda Mila. Bentar. Ini ya. Silakan itu Paulus filsafmu, silakan. Papi. 3 menit. Ini kan datanya Bunda Mila di Roma tadi. Yang menuliskan Roma itu adalah Paulus. Ya kan? Paulus mengatakan demikian. Jika kamu mengakui sebagai dengan mulutmu, katanya. Itu dikatakan kepada murid-murid bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Yang Yesus adalah Tuhan. Itu ingat itu. Percaya dalam hatimu. Ya. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Kalau enggak selamat. Apa sih? Udah capek 55 ini udah habis suaranya percuma. Udah itu ke Apa neraka lagi. poinnya? Aduh. Apa poinnya? Yo,
Ini Apa Paulus poinnya? mengatakan demikian. Apa? Paulus mengatakan kamu harus mengakui dari mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu artinya. Yes. Nih, Bunda Mila tadi membacakan ini. Masa dia nggak ngerti karena nggak sabar. berhikmat. Sementara tadi Paulus berkata begini, sabar. Ya, sabar, dia berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Mana ada? Efesus 3:14. Efesus 3:14. Baca. Nggak ada. Baca Mana? Efesus 3:14, buka. Dengar, Paulus tidak mengenal Bapa, dia hanya mengenal Yesus. Loh, baca Efesus 3:14. Coba ya. Buka. Ini menarik ini. Galatia, Efesus, mana. Tar. Di Filipi, di dekat Filipi, Kolose. Dekat Filipi. Oke, Galatia, ini udah jam 4 soalnya. Efesus. Kok Galatia? Tunggu. Iya. Efesus 3:14. Iya, habis Bentar, Galatia, Babe. Efesus. Ini udah jam berapa ini? Efesus nggak nampak lagi. Ntar dulu. Aduh. Efesus 3 ayat 16. 14. Oke. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Haleluya. Sujud Tunggu. kepada siapa dia? Tunggu. Sujud kepada siapa dia? Tunggu. Sujud Yang kepada siapa daripadanya dia? Semua turun. Nggak mungkin. Tunggu, yang daripadanya semua turun yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Haleluya. Jadi Paulus sujud kepada Yesus atau kepada Bapa? Tunggu, Bos. Ini bahasa Inggris ya. Kok bahasa Inggris? Listen. Ya. Kok bahasa Inggris? Dengar ini. For this reason, I bow my knees to Father our Lord Jesus Christ. Mana ada Jesus Christ, kok tambah-tambah di situ? Lihat bahasa Inggrisnya. Abi ini gimana sih? Mana Jesus ada? Christ. Mana ada Jesus Christ di situ? Mau ku spill. Coba ya, Efesus 3:14. Besar Kak Karyana. Kita lihat ya. Bentar, aku spill ya. Ya. Nih. Yesus Masya Jesus. Paten kali ya nama itu ya. Ini Jesus Christ. Mana? Ini besar kan aku, Bos? Lord Jesus Christ. Ya, betul. Tidak ada, ngarang. Dua ini, dua Jesus Ngarang, Christ. saya punya itu. Jangan ngarang ya, jangan Papi nipu ya. Gembala. Jangan nipu ya. Saya spill ya. Ya, spill. Jangan Ya, Kak kau Karyana. tipu-tipu. Papi Gembala ini pelayan firman garis lurus ya. Nih. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Krisnya loh. For this reason, I bow my knees to The Father. the Father. Mana Jesus Christ-nya di sini? Ini ada ini. Mana? Itu bukan yang 14-nya. Iya, 14. Nih ya. Tunggu. Itu berapa Kak Karyana? Ini 14. 14. Yang ada Jesus Ah, Christ. Ini. Coba kita buka ya. Kita buka dulu, kita besarkan dia dulu. Nih. King James Version. Sabar. Ini 14, ini ya, 14 ini. Sabar. 14 ya. Nih. Sabar dulu ya, aku Tuh, besarkan tuh. kau ya. Sabar, besarkan kau dulu. Coba. Apa? Mana? Ini Mana? 14. 14 ya. Tunggu. Nih, kepada Bapa itu. For this reason, forgive is Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Dari mana ini loh? Kau pakai apa itu? Loh, ini. Ini KJP. Aduh, hai. Dari mana? Coba kita ambil ke Septuaginnya ya, teman-teman ya. Ini ngarang benar-benar di Bible ini ya. Nih, kita lihat ya. Siapa yang ngarang? Sabar ya. Kau dari mana kau ambil itu datamu?
Oh, saya Kopi langsung, Gembala. saya langsung Ini kan dari Vatikan. KJP. Kau apa? Sabar, saya ke King James Version lah. Sama Mana nah. ada Lord di situ? Gimana ngebesarin ini ya? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Udah Gimana, ya? saya? Udah tahu kan? Ngarang. Loh itu udah ada judul tulisannya. Sabar, nih. Gimana lagi? Sabar dulu ya. Ah, ini nih. Aduh, mana ini? Saya besarin ya. Ini ya. Ini ya. Nih ya. Nih. Jesus Sabar Christ ada di dulu. bawah. Mana ada Jesus Christ ini. Lihat ya teman-teman ya. Sabar. Penipu Nah, kau, ini Pak. kan ini klik di sini, nih. Tuh. Kita pakai King James Version ya, King James ya. Nih. Klik di sini ya. Nih. Mana ada Jesus Christ-nya di sini, teman-teman? 14-nya. Mana ada? Itu. Mana Jesus Christ-nya? Mana? Ada ke bawah. Punya kekayaan kan banyak. Mana? Sabar dulu ya, kita lihat ya. Jangan tipu-tipu di sini ya. Mana? 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. For this reason, I bow my knees Ini kan to KJP. the Father. Ini King James Version. Wah, palsunya itu yang kau ambil. Waduh. Pantas lain Oh, lagi. ini yang di bawah ini apa ini? 14 ini. For this reason ini apa? Nah, ini yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nama siapa? Nama Bapa. Aku berdoa Mana supaya. ada nama Bapak? Lah ini apa ini di atas? Nama Mana ada Yesus. nama Yesus? Itu ditambah-tambahin itu King James Version apa itu ngarang? Ya kan? Nih. Dan yang daripadanya Ih, pinter semua kali orang ini. turunan. Udah tak diimaninya, dia pula ngarang-ngarang ya. Daripadanya siapa ini Bapak? Oh, alah. Nih kan? Baca Nih. 17. Sabar dulu ya. Aku berdoa supaya apa? Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan Yesus. meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Mana ada Yesus di sini? 17. Sehingga oleh imanmu ini berbicara lain lagi. Ini berbicara lain lagi. Dia harus terus ke bawah dong, bukan satu ayat Sehingga doang. oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Harus semua dibaca ayatnya baru sabar tahu dulu. kesimpulannya. Aku berdoa Ke bawah. supaya aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa panjangnya dan seterusnya. Poinnya di sini Yesus bersujud kepada Nomor 17. ini dulu bersujud kepada siapa? Ayat 21 yang paling patennya. Loh, kok 21? Ini aja di atas terus ini. dong. Dia bersujud Terus. kepada siapa? Ya. Dia bersujud kepada siapa? Iya, kepada Bapak Yesus. Nah, mana ada Bapak Yesus di sini? Baca 21. Turun. Ngarang. Ayo geser dulu 21. Enggak berani dia kan kalian. Kau mau lari kemana? Kau mau lari Nggak kemana? berani Nih. dia. Ya, Bagi nih. dialah kemuliaan Bagi dalam dialah jemaat. kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Siapa Amin. dialah ini? Siapa dialah? Paulus. Siapa Dialah dialah ini? Yesus. Yesus. Nah, Bapak ini. Ya, itulah. Bagi Bapa lah kemuliaan di dalam jemaat. Sekarang dan di dalam dia bawa data Kristus Paulus Karyana. Yesus. Tapi dia mengatakan Paulus penyesat, tapi dibaca-bacanya kitab Paulus. Malum nggak itu? Ya, Papi benar. Nah. Yang itu benar, yang itu. Nah, Papi dan Yesus ya. Papi. pertanyaannya, saya di sini. Paulus bersujud kepada siapa? Paulus bersujud kepada Yesus. Iya, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Baca itu, baca Kristus kepada siapa? Yesus. Dia berdoa siapa kepada itu? Bapa Kristus Yesus. Mana ada Bapak Kristus Yesus? Kau baca seluruhnya lah, jangan cuma satu ayat. Baca ayat kadang oneness, 21. kadang Tritunggal, kadang oneness, kadang Tritunggal. Samanya itu, ini. Tritunggal Oneness sama aja itu. Itulah sebabnya. Mau Tritunggal, mau oneness, tetap aku percaya sujud Yesus Tuhan. Aku sujud kepada. Oke. Papi, izin. Lanjut.
Saya mau ngomongin soal Karyana nih. Tadi dia bawa nama saya. Saya kebenaran lagi ada telepon tadi. Sedikit aja masuk. Karyana. Itu dalilmu, kenapa saya Bunda, bawa aku soal bawa. Paulus tadi? Dengar dulu, dengar. Kedengeran nggak suaranya? Kurang ya? Oke. sekarang mungkin Kedengaran, bagus. kuat kali, udah kuat kali. Gini. Saya tadi membandingkan antara surat untuk Yesus dan surat yang ditulis sama Paulus dan oleh orang-orang lain seperti Ya Matius udah dan Roma lain-lain. tadi, Di sit- yang aku bahas tuh Roma. Iya, ngerti. Di situ menyatakan bahwa Paulus bilang apa? Coba sebutkan lagi. Coba Bahwa bacakan lagi itu Di ayatnya. situ dikatakan ya bahwa mulutmu harus mengakui bahwa Yesus sebagai Kristus. Oke. Nah. Itu kan poinnya kan? Nah, Ya. sekarang kita bandingkan sama apa yang ada. Jadi poinnya saya memberitahu ayat ini sama Darni karena Darni ini kan Advent. Darni ini orang yang percaya perjanjian lama. Jadi si Paul ini yang apa sih istilahnya itu against tuh, yang membantah ajaran Yesus. Termasuk si Roma ini, dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di ayat-ayat yang lain, itu tidak ada satupun Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Mau saya sebutkan lagi, bahwa Paulus ini bertolak belakang sama ajaran Yesus. Jadi siapa namanya Bunda Karyana, Anda mengambil cuma satu kelompok, Anda tidak mendengarkan saya dari awal. Poinnya saya membawakan ayat itu menyatakan bahwa Paulus dan Yesus ini bertolak belakang. Yesus melarang kalian menyembah dia. Yesus melarang meminum minuman keras. Yesus menyuruh Anda bersunat. Yesus menyuruh Anda berwudu. Yesus menyuruh Anda menyembah Allah. Sementara kalian yang pengikut, yang udah sadar banyak. Makanya timbul denom-denom baru yang tidak menuhankan Yesus. Nah, sementara Paulus ini untuk diri dia sendiri yang dikatakan Papi Gembala bahwa dia sendiri menyembah Tuhan, menyembah Allah. Sementara dia mengajarkan ke orang-orang Kristen ini, saya nggak tahu kalau soal Advent ya, saya belum pelajarin. Menyatakan bahwa kalian harus menuhankan Yesus. Jadi dia ini menyesat. Jadi kalian ini disesatkan oleh si Paulus. Pelajarin. Jangan dengar omongan saya. Bila perlu saya DM. Ini ayat-ayat yang saya tahu. Ini dari Ustadz Tahta loh. Ustadz Tahta itu yang saya anggap yang paling hebat. Kenapa? Karena dia bisa langsung membawakan untuk ayat Al-Qur'annya juga. Jadi di Al-Qur'an bunyinya apa, di Bible bunyinya apa. Makanya saya berguru sama Ustadz Tahta. Nah, dia menyimpulkan beberapa ini yang saya mulai ini. Saya lagi berguru sama dia. Makanya saya berani ngomong ini. Jadi kalau Bunda Karyana, tunggu dulu. Saya nggak perlu membenarkan omongan saya atau membenarkan omongan kalian semua. Yang penting kalau Anda pengen tahu apa yang saya bacakan ini dan Anda masih belum percaya, saya bisa kirim satu-satu perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Udah itu aja. Lanjut. Nggak apa-apa, Bun. Kami Iya, udah luar iya. kepudung itu, udah luar kepala. Ya nggak tau. masalah. Luar kepala buktinya nggak tahu kalau Paulus sama Yesus ini Pengertiannya, bertentangan. udah luar kepala Buktinya nggak tahu. pengertiannya. Baca aja yang mana kitab aku ngerti. Walau Bun, yang menghafal nggak kalau mungkin satu lah. kitab, kalau satu buku sejarah, anggaplah kita ambil buku sejarah. Antara pasal pertama sama pasal terakhir dan isi-isinya bertolak belakang sama satu yang lain. Apa itu yang kalian akan imani? Itu aja saya minta poin dari kalian. Jujur sama hati nurani. Nggak ada benefitnya buat kita-kita. Kami mempelajari ini. Siapa tahu kami Kalian menemukan nggak kasih kebenaran kesempatan selain kalian Islam. menjelaskan. Kalian menjelaskan nggak benar, nggak mau jujur. Darni aja si Bunda Darni dari dulu berilah tidak mau. kesempatan. Aduh, beri kesempatan Karyana. Gimana sih, masih botol juga dari dulu. Papi lanjut, Papi. Berikanlah kesempatan. saudara-saudara. Jadi Papi kita Iya, bisa iya, ambil kesimpulan si Paulus ini Baik. main dua kaki. Ya, Dia betul. mengimanin Tuhan, mengikuti ajaran Yesus, sementara dia menyesatkan Kristen ini karena dia yang menciptakan Kristen. Kristen sendiri Yesus tidak mengenal kalian. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Buktikan kalau ada Yesus mengenal Kristen. Itu aja. mengenal Semua Tuhan itu Bapa. Paulus.
Ada penggembala Dari domba. mana domba Makan Israel? Bunda. Apakah Anda domba? Anda itu dibilang anjing sama si Oke. sama Sekarang Yesus. ini Matius Bukan domba. 4 Matius 4 ayat 19 kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia." Nah, itu. Terus? Jadi Oh, murid-muridnya iya, apa? disuruh untuk menjala manusia. Jadi Bunda Ya, siapa Mila dengan murid-muridnya? aku dengan kita semua di Siapa sini adalah murid-murid? manusia. Tunggu dulu, Harus siapa dijala murid-muridnya itu dan siapa? diberitakan Tunggu dulu, Injil. Siapa murid-muridnya itu siapa? Murid-muridnya itu Yang orang ke-12, Indonesia. murid-murid yang ke-12. Orang Indonesia. Nah, 12 orang Ya, apa itu? Orang disuruh Yahudi. menjala, disuruh Domba-domba menjala. itu, Maka sampailah ke domba-domba Medan. itu, Sudah aku tersebar mencari penginjilan domba-domba sampai ke yang Medan, hilang. sampai ke seluruh Domba-domba ujung itu bumi. adalah orang Murid-murid Yahudi. sekolah. Tadi kau Domba-domba tanya, itu orang Kristen, Yahudi. Yesus tidak mengenal Kalian Kristen, kau itu bilang Bunda dibilang Mila. Guguk sama Yesus. Coba sebutkan Guguk tuh, yang coba penyembah ayatnya. berhala. Papi, Guguk itu Papi, penyembah berhala, mengelilingi Papi, batu, coba. mengelilingi Coba pohon. ajarkan Itu yang saya. guguk Coba. dibilang. Coba. Papi, coba ajarkan ke saya bahwa Yesus memanggil mereka ini guguk. Ada kan tuh ayat 1? Iya, yang dipanggil guguk itu Maria itu. orang-orang yang penyembah berhala. mari kami bangga Salah. Kau jangan menyesatkan. Itu kepada perempuan sama Yang mengelilingi batu, mengelilingi pohon, mengelilingi patung. Orang di Itulah luar guguk. Yahudi, orang di luar Yahudi, Yesus Yang luar berkata, Yahudi, percuma itu namanya- memberi Iya, roti di luar kepada Yahudi yang tidak percaya guguk. kepada siapa? Dari Yahweh, mana ada Elohim, percayanya? Nggak ada. Yeshua HaMashiach. Istilah percaya Itulah nggak guguk. ada. Tak Aduh, ya ampun. boleh aku bicara? Ini mereka ini nangis loh Nggak dalam boleh, hati nggak kami boleh. malah. Mereka ini nangis loh. Nangis. Gas terus Bunda, gas. Aduh. Biar pintar Boleh dia orang Iya. tua. Gas terus. Jadi Bu Darni, ya Allah Bu Darni, jujurlah sama hati nurani sendiri. Nggak perlu dengerin saya atau papi. Nah, aku penipu. Tapi paling enggak, Udah jelas, penipu aku lebih gimana? memilih Tuhan Saya Yesus sekarang berada di membacakan surga. apa yang ada. Anda Nggak mau percaya aku memilih Kristen yang ada itu di musuh kuburan. terbesarnya? Aku memilih yang ada di Musuh surga. terbesar, musuh terbesar Gimana? Kristen itu adalah Fotonya mana? Bible Anda Fotonya, sendiri. fotonya mana? Musuh terbesar daripada Kristen itu Bible dia sendiri. Karena antara satu ajaran ke ajaran yang lain itu bertolak belakang. Ah, itu. Ajaran yang satu di dalam Bible, bagaimana Anda menyatakan itu satu kitab suci kalau Anda sendiri bertolak belakang di buku itu. Satu mengajarkan oke, percaya Yesus Tuhan. Yang satu lagi si Paul bilang, oh ini begini-begini. Yang Matius bunyinya lain lagi. Lah yang kalian imani ini yang mana? Yang Bunda mana Mila yang ini kalian imani? Coba tunjukkan. katanya kata Ustaz Kok katanya? kata Papi Lah itu di Gembala. Bible. Itu di Bible. Kok katanya kata Katanya. siapa? Udah pernah baca Karyana. Bible belum semuanya? Udah pernah baca Bible belum? Aduh. Udah pernah baca? Karyana. Mana buktinya, Papi? Ngaku Buktikan dulu aja. sama orang ini. Papi. Buktikan apanya? Udah saya bacakan. Kau datang Ya. terlambat. Dari tadi kita nih udah 2 jam 3 jam di sini. Aku tadi nyanyi-nyanyi, aku nyanyi-nyanyi. Ya udah. Yang Ya jelas udah, nggak gini, apa-apa. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi Nah. menggenapi. Kata Paulus di Efesus 2:15, dia membatalkan hukum Taurat. Berarti Jadi yang mana bentar. kalian pilih nih? Mana Coba. kau pilih? Yang mana yang kalian pilih? Itulah Yang mana yang kan. kau pilih coba? Makanya otak kalian separoh. Di Efesus itu ayat 17, hukum Taurat dipersatukan dengan Yesus. Yesuslah yang lebih utama. Kalau Yesus lebih Ya, utama, berarti kau nggak pemil- mungkin si Darni jangan- tukang jangan cabul. Yesus, ajaran Kalau Yesus jangan Yesus dipakai lebih dong. utama, nggak mungkin Ah. si Darni menyembah batu, menyembah patung. Kalau Nah, Yesus Yesus lebih menyembah utama, manusia. nggak Kok mungkin gimana sih? Kok Darni jadi ke itu sana? tidak menguduskan hari Sabat. Kalau Yesus Oke, tapi ajaran Paulus kenapa kau ikutin juga kalau kau memang mengkultuskan Yesus? Kenapa ajaran Paulus diikutin juga? Harusnya Betul. Paulus dibuang dong. Paulus, saya udah bilang dari awal tadi, Paulus itu penyesat kalian, membuat kalian menolak Bunda Mila, hukum yang sudah di. kali debat kusir. Udah nggak tahu data. Nggak usah, Karyana. Kalau kau nggak katanya. tahu, loh, katanya gimana? Aduh, Karyana, yang kayak gini nih. Dia nangis Papi Gembala di hatinya karena dia tidak mau menerima kenyataan Bible ini Gas cuma terus, karya orang. Gas terus, gas. Gas. Nangis. Gas. Nggak ada gas-gas. Saya udah menyatakan. Saya udah halo. berikan.
Halo. Silakan sabar Ya dulu ini Bu. Tuhan, ampunilah kami. Ya, Kami nggak sabar. tahu apa yang kami Sabar perbuat. dulu teman-teman. Sebagai Ini orang Bu, Kristen, Bu malam ini seharusnya mau kita lemah bersahadat. lembut, Mau bersahadat saling ini Bu malam. menghargai. Bunda Malam, Begitu. Bunda Malam diam dulu Bunda Ya Malam. Tuhan, Sebentar saya mau ngasih tahu. ampunilah Bunda kami, Malam. apa nggak tahu kami Bunda perbuat. Malam. Hendaklah kita beriman Ya Allah. semuanya. Saya mau tidur. Ya Terima ampun. kasih banyak semuanya. Ya Tuhan gini Yesus Bunda memberkati Mila, kita. sebentar. Amin. Bunda Mila. Kalau Papi Gembala, Apa? dia udah paham, dia udah baca Bible Ya. dan dia mengerti. Dia udah udah tingkat tinggi dalam pemahaman Bible. Bunda Mila masih belum. Tapi Papi Gembala ini Kok kalian Tunggu, ngambil tunggu. kesimpulan sih? Ya. Kok dia yang ngambil Kan kesimpulan? tiap hari Lucu kami sekali sama. ini. Tiap hari. Namun, Ya nggak masalah, biar saya nggak naik Ini. bukan berarti saya tidak mengerti. Papi Belajar. ini Saya menyesatkan. saya Papi ini menyesatkan Bu- Bunda siap. Mila. Kok menyesatkan? Saya nggak ada urusan. Aneh kok. Katanya. Aduh, Katanya, Karyana dengar katanya. dulu. Karyana dengar dulu. Pernyataan Papi dan saya tadi bertolak belakang. Si Papi membela Paulus, menyatakan Paulus masih menyembah Tuhan. Kalau saya bilang Paulus ini penyesat kalian, penyesat Kristen-Kristen. Itu aja ayat-ayatnya kita beda menyatakan. Bagaimana saya bilang, oh katanya. Mau dilampirkan lagi ayat-ayat yang saya baca. Anda datang belakangan kok tiba-tiba mau nimbrung begitu. Ya udah Izin, paham izin. saya. Begitu. Itu aja, Bang. Sebenarnya gini, Nggak izin bisa. dulu. Saya klarifikasi dulu. Sebenarnya saya tidak bertentangan dengan Bunda Mila. Bunda Mila ini berbicara tentang syariat, hukum-hukum. Mungkin kalian sama Islam saling bela. nggak Sabar pernah. dulu, Nggak saya perlu, ngomong. nggak perlu. Dengarkan dulu. Jadi Bunda Mila ini berbicara tentang hukum. Saya berbicara tentang ketuhanan. Kalau Bunda Mila ini kalian disesatkan nggak ada oleh itu. hukum-hukum. Karena Yesus memang datang iya. bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, Tetapi Paulus tapi menggenapi. mengatakan Hukum Taurat itu yang saya bicarakan tadi. Nah, nih. kalau Sementara saya Papi, berbicara tentang ketuhanannya Sejak berbeda. kapan Islam menyalahkan Islam, Kak Narni? Pernah nggak lihat Islam menyalahkan Islam? loh, Loh, kok Islam kalau salah menyalahkan salah. Kalau Pernah salah nggak orang salah. Islam menyalahkan Islam? Nggak boleh. Loh, kalau si Papi salah saya pernah aku bilang, tengok. Papi izin Pernah? salah. Kenapa nggak pernah? Iya dong. Nggak pernah aku lihat. Selalu Sering Islam saya menyalahkan. disalahkan. Saya ini banyak setuju pendapatnya si Bunda Darni, terus terang aja, karena saya lihat dia berimannya berbeda dari kalian Trinitas itu, berbeda dari kalian yang mengikuti. Ah, itu kan salah nilai dia kan? Apa namanya? Bilang Kak Darni Loh, Trinitas. memang iya. Loh, saya kenal Darni ini udah lama. Tanya sama Darni. Karyanya aja saya baru tahu. Kak Darni ini yang dari dulu, Trinitas. dari tempatnya Bang Aduh, Zuma. Saya malah tahu dia turun lagu. Trinitas, tapi dia Advent. Dia Siapa yang Advent. Emang dia kamu nggak Advent? dia memegang perjanjian lama. Aduh, udah deh, saya nggak usah diajarin deh. Udah begitulah pokoknya. Pokoknya gitulah. Nggak usah lah, nggak usah. Oke, gini Ah, kalau orang Makanya jadi saya gitu. mau minta. Jadi Karyana, kau mendingan diam dulu. Saya mau ngasih tahu. Makanya saya minta pendapatnya Saya Bunda Advent, Darni. Bunda. Karena dia Aduh. nggak apa-apa. Tapi you lain, perasaan saya beda. Udah, Ya, saya dia mau dua, ngomong sama dia Darni dulu. Tuhannya dua. Kalau Bu Darmi Itu Tuhannya dia, satu. beda lagi. Beda dia. Nah, jadi saya ini mau memberitahu sama Bunda Darni, dia udah benar itu pakai sabar. Ini pakai kalau ini, dengar apa yang setengah-setengah. diajarkan itu. Tunggu dulu, Tapi- kenapa sih? Kenapa sih? Nah, tapi dia tidak mau mengakui dalam diri dia bahwa Paulus ini penyesat. Nah, itu aja. Kalau dia sudah mulai tahu lama-lama ayat-ayat, banyak yang dia nggak tahu loh. Dia banyak belajar dari Bunda Rahma juga nih, Bunda Darni nih. Zaman dulu kita masih Paulus satu banyak koma. bermujizat. Itu Iya. tandanya dia murid Yesus. Mana pula Paulus penyesat Enggak Bunda? ada. Gimana sih Bunda Enggak. Mila ini? Aduh, ya Itu ampun. rasul orang Kristen itu, rasul orang Kristen. Aduh, iya, justru itu orang Kristen ini disesatkan sama si Paulus. Itu kan kata Tadi sudah kalian banyak karena kalian ayatnya, Islam. bagaimana sih? Kok Gimana kata sih? saya kita ini Kalau tidak boleh kami menghujat, mengatakan tidak boleh kalau Nabi menyimpulkan. kalian menyesatkan kalian, pasti digeruduk kami. Buktikan. Buktikan. Kalau mau saya bisa dibuktikan pun nggak membuktikan. bisa digeruduk. Oh, mana bisa buktikan? Kalau kayak bisa nggak tahu pembuktian, Jawa, nggak ada digeruduk. bukti. Makanya Kalian aja yang enak tidak ada bebas kalian pembuktian. menghujat agama kami. Kalian tak Tidak kena ada geruduk. pembuktian.
nggak ada yang menghujat. Buktinya, Saya membacakan buktinya apa iman yang kami. ada di Bible Anda. Di Indonesia ini sila Aduh, kelima apa? ampun deh. Di Indonesia sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami iman kami Terus sudah jelas apa Tuhan hubungan- kami Yesus. Kenapa kalian mau berabri? Oke, sila pertama. Kenapa kalian mau berabri? Sila Sila kelima. pertama, jangan kelima, sila pertama dulu. Sila kelima dong, sila kelima dong. Masa lompat kelima? Sila Sila pertama pertama apa? dulu dong. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu berapa? Tuhan kami Esa, Tuhan kami satu. Tuhannya bukan Mana Riana ada dua. Tuhan kalian tiga? Itu urusan nanti belakang yang kayak gitu. Gimana sih? Ampun. Urusan belakangan. Sekarang kan Udah. kalian bilang kan Tidur, Paulus tidur. penyesat. Sementara sebenarnya kalian itu sebenarnya Nanti- udah wajar kalian dipenjarakan karena kalian Nanti saya- mengganggu nanti saya keutuhan begini, negara begini, Republik begini. Indonesia. Bun, jangan ngambil kesimpulan, nggak boleh ngambil dong. kesimpulan. Kita berdasarkan data aja. Nanti saya kasih ayat-ayat yang Paulus benar-benar bertolak belakang Aduh, sama nggak ajaran usah ini Yesus. buku-buku. Tuhan nih, Udah. kalau Tuhan biar tahu. sampai ngomong salah, udah berapa kali mati ini Pak Gembala ini? Berapa kali mati bikin Tuhan? Iya. Setiap salah mati, setiap salah Emang mati. salah Udah berapa mati. kali mati kalian? Udah Kalau mati aku terus. Nggak pernah aku nggak pernah menghujat aku. Ya, kalian udah berapa kali mati? Udah kalian? malam. Kalau ngeladenin saya masih jam 2 siang ini. Baru makan, energinya Ih, kencang. udah jam 4 Kalian loh. sudah jam Aduh, 4 kalian mendingan ini tidur. lah. Makanya tidur aja kalian. Sebentar host, lagi. Si papi host. biar sama saya. Host Iya, biarin sabar dulu. host. Saya, Host, aku punya masih teman monitor, saya. host. Aku pun turun lah ya, Masih Bunda, semuanya monitor. Sabar host. dulu Bu Darmi, kita Iya, udah iya, semua 2 ya. hari 2 malam ini. Oke. Dua Udah jam hari, 4 dua Belajar malam. ya. Udah lah, udah mau mulai. Belajar ya. Belajarlah kalian lebih banyak lagi. Jangan sampai orang Islam lebih pintar daripada kalian, oke? Ya. Mana lari dua Kacau ya. lari. Gas. Papi, Siap. Papi dengar dulu. Jangan banyak ketawa juga nih. Pusing pala dengarnya. Jadi Papi tadi ngajarin saya bahwa Paulus ini sebenarnya buat diri dia sendiri. Dia menyembah Allah ya, menyembah Tuhan ya. Betul. Tuhannya Yesus ya. Betul. Nah, tapi kenyataannya di ayat-ayat yang lain, dia kok mengajarkan supaya orang Kristen ini percaya Yesus itu Tuhan. Jadi dia ini apa ya? Munafik, pengkhianat atau apa ya? Kita nggak bisa ngomong ya. Bukan Sebenarnya Bun. jadi dia karena, apa? Enggak, karena terjemahan yang Oh. bikin mereka sesat. Tuhan jadi Tuhan. Itu. Oh, iya benar Gitu. Tuhan. Kereos Iya. atau Theos itu ya. Contoh di 1 Kenapa nggak Korintus. dibikin dewa ya? Kenapa nggak Enggak, dibikin contoh, dewa contoh ya? ini gini ya. Di 1 Korintus 8:6 ya kan, di situ Yesus berkata, Paulus berkata, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, Father, dan satu Tuhan saja, Lord ya. Kan di situ one God yaitu Father dan one Lord Yesus, berarti satu Tuhan, satu Tuhan. Oke. Satu utusan. Tuhan Tuhan itu lah utusan. utusan ya kan. Orang yang di cuman, atas lah kayak raja. betul. Cuman sama LAI bunyinya begini. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja. Bingung penonton. Iya. Benar. Gitu Bun. Ya. Nah itu yang mereka, jadi sebagian Kristen saya lihat ini, mereka sudah menyadari kesalahan terjemahan ini. Betul. Nah, tapi seperti si Karyana, Bunda Darni dan lain-lain ini masih belum mau menerima. Masih. Kalau Romo dia udah masuk tuh Romo. Siapa lagi itu, ada beberapa yang mengakui bahwa LAI ini yang menyesatkan mereka. Harusnya Betul. mereka mengajukan petisi kayak ke Departemen Agama kayak apa kayak gitu. Udah bisa, udah terlanjur Gimana cinta, udah susah doktrinnya Bun. Enggak, bukan. kan? Kalau saya bilang mereka nggak peduli. Mereka Nggak peduli. Pokoknya Yesus Karena Tuhan kayak gitu sudah di tuh kan sorga. buang waktu, udah. Lebih gitu aman kan? begitu kan, lebih aman begitu kan. Nah itu. Iya. Ya udah. Jadi gitu. biar kita apain juga tergantung kesadaran masing-masing, terus terang aja. Saya sama si siapa? Brother Romo itu nanti kalau saya ke Indo tuh saya mau ketemuan. Betul. Kita mau cari jalan. Tapi begini Kita Bun mau ya. cari jalan. Kalau saya kaji di dalam Bible itu sebenarnya atau surat Paulus itu sebenarnya ada dua loh. Ada dua, Paulus itu sebenarnya ada dua.
Makanya ada Paulus yang benar, ada Paulus yang nggak benar. Gitu loh. Kalau kita kaji, contoh ya, di mana dia bertobat? Di Kisah Para Rasul 21-22. Di sini dia bertobat di sini, Bun. Nih kan, nih. Coba kita lihat ya. Nah, pada keesokan harinya pergilah Paulus, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Ini Paulus ini kan. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya, ya. Nah, ini kita lihat ya, di Kisah Para Rasul 21-20, mendengarkan hal itu mereka memuliakan Allah, bukan Yesus ya. Lalu mereka berkata kepada Paulus, ini penatua-penatua ya, imam-imam. Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, di 21 dikatakan gini, tetapi mereka mendengar tentang engkau, tentang Paulus, ya kan? Nih, lihat didengarkan di sini Bun ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal. Papi, sebentar Papi, itu ada si Flex tuh, Flex. Kamu Kristen ya, Flex? Nggak berani dia naik Bun. Paling dia itu. Itu udah di atas. Sudah naik Itu udah di atas. Karena saya sudah naik. Oh ya udah diam dulu. Ya udah, Diam dia dulu nggak ya. lihat Diam apa-apa, dulu ya. nggak usah. Iya. Nah, diam dulu ya. Naik. Mute dulu Iya. sebentar. Nanti Lihat giliran dulu. ngomong. Biar si Ini Papi penting terusin ini. dulu. Ini penting ya. Di Roma, di Kisah 21-21 dikatakan begini. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, tentang Paulus ya, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Ya kan? Hukum Taurat kan? Betul gak? Di Efesus 2:15 tadi ya. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ini pertanyaan ahli-ahli Taurat kepada Paulus. Kaukah yang mengajarkan orang bersunat, tidak bersunat katanya kan? Lalu meninggalkan hukum Taurat. Nah, lalu di dua-duanya, jadi bagaimana sekarang? Ini pertanyaan ahli-ahli Taurat itu ya. Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Nah, di 23 di sini disaran oleh imam-imam. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Ini mensucikan diri kembali ini, bertobat. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau Paulus. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, ya kan? Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Bayangkan, ya kan? Nah, coba kita mundur sedikit. Oke. Sabar dulu Bunda. Papi, Di Kisah biar kita Para tanya Rasul. Oke, mau diterusin. Oke. Di Kisah Para Rasul 21-23, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada orang yang bernazar. Nah, pada saat itu adat istiadat Yahudi kalau orang bernazar apa yang dilakukan? Buka di Bilangan 6:13-21 ya. Dan inilah hukum tentang seorang bernazar. Apabila waktu genap kenazirannya genap, ia harus ke pintu kemah pertemuan dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan seekor domba jantan. Nah, berarti masih berlaku hukum Taurat Bunda. Jadi Paulus itu dia masih melakukan persembahan-persembahan hewan. Lalu dari mana dasarnya? Dengan matinya Yesus itu sudah tidak ada korban-korban lain. Sementara Paulus masih melakukan di Kisah 21-23. Bingung kan penonton? Coba. Sekarang pertanyaan sama si ini. Si siapa Flex? Kamu mau nanya, mau ditanya atau mau apa? Soalnya dari bawah tadi saya lihat. Iya, itu menghujat. typing saya. Dasarnya apa? Jangan kejang-kejang.
Apa? Siapa Saya yang tidak perlu bicara? bertanya. Begini, Itu begini typing saya syaratnya sudah begini, dibaca. begini syaratnya. Tunggu dulu sebentar. Syaratnya kalau mau berdiskusi di sini, kau harus pakai data. Kalau kau nggak pakai data, Ini kan open data, cam, sudah biar kita ada. bisa rekam. Mana Iya, datanya saya di ada mana? data. Di mana Coba datanya? itu, coba baca Sunan Abu Dawud nomor 2789. Ya bukalah. Kamu yang Apa bukalah. bacakan kita? Loh kok suruh Seandainya buka? setan sudah putus asa. Kau yang berak, kau pula yang Seandainya suruh tidak kita punya cebok. hewan kurban, boleh diganti dengan mencukur bulu kemaluan. Coba baca. Oh, hadis itu Sunan lagi. Abu Dawud nomor Oh itu lagi. 2789. Kemarin kau sudah ditunjukkan di gerejamu cukur jembut, kau tidak ada masalah. Coba. Ya, jangan bilang saya menghujat, ada data. Lah, yang cukur jembut di gereja, kenapa kau tidak pertanyakan? Hadis Sahih Muslim. Turun kau, turun, Ya, nggak ada data kau. Di gereja itu cukur jembut. Nah, itu dia. Iya. Bawa hadis. Saya yang orang Islam aja nggak berani bawa hadis kalau nggak punya ilmu. Dia ya gini Bun, ini Kristen aneh. Kalau kalian bawa subhat, kalian bawa data. Jangan kita pula yang disuruh buka. Kau yang berat, kita pula yang disuruh cebok. Aneh-aneh. Nah, oke, kita lihat Bunda ya, di mana ini Paulus. Jadi memang agak unik ini. Pada di kisah 21, di kisah para rasul 21-26, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah, memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi di zaman Paulus Bunda masih ada itu persembahan-persembahan hewan. Lalu Karesteng ini kenapa tidak mengikuti itu? Katanya dengan matinya Yesus sudah tidak ada lagi persembahan-persembahan. Coba. Memang membingungkan ini teman-teman. Membingungkan ini Bible ini. Mereka nggak baca ini loh Bun. Ini sebenarnya rahasia loh ini. Rahasia loh. Pernyataan siapa namanya tadi si Bunda malam tadi, dia tidak pernah baca, dia cuma mendengarkan dari Iya, mau belajar dia tadi Bun. Mau belajar, cuman si rusuh ini. Makanya saya bilang catat, biar catat gitu loh. Pinggir Bu. Begitu teman-teman ya. Jadi memang ini Kristen ini harus kalau menurut kalian mengikuti Paulus, setiap kalian berdosa seharusnya masih mengorbankan domba loh. Kalau enggak burung merpati, kalau enggak tepung, boleh tepung menghapus dosa. Boleh. Bagus, jangan yang 14. Yang 14 itu hancur, Bu. Mau dimakan kan? Iya. Ya, Pak Hanan ini gimana Pak Hanan? Oh, Muslim ini. Madura kayak. Lanjut Bun. Nanti kita kaji-kaji ya tentang pendalaman Paulus Jadi ini Bun. dari hasil percakapan ini kita bisa mengambil bukan kesimpulan ya, summary sementara. Karena nggak ada apa tanggapan dari pihak saudara-saudara kita Kristen kan, bahwa Paulus ini bermain dua kaki ternyata. Di satu pihak dia membuang ajaran Yesus, di satu pihak dia sendiri mempercayai kalau Yesus itu ajarannya benar. Makanya dia juga ikut menyembah Tuhan kan, Tuhannya Yesus kan. Nah sekarang ini kalau benar nggak begitu? Betul. Benar kan? Karena Pokoknya yang saya syariat bawakan lah. itu urusan syariat. Ya, kalau tentang ketuhanan Paulus itu tetap dia kepada Allah, tetap. Ya, itu dia. Jadi main dua Itu kaki dia. kalau saya lihat ini. Iya. Main dua kaki. Yang satu sementara dia menyuruh orang-orang Kristen ini menentang hukum Taurat, menentang ajaran Yesus. Sementara dia sendiri, dia takut kalau dia melawan hukum apa yang diajarkan Yesus ini, dia akan masuk neraka. Tapi kok dia jahat? Jadi manusia ini nih akarnya dia emang ini kan kriminal kan, emang dia. Tapi hati-hati juga Bun, hati-hati di surat Paulus itu. Begini Bun, kalau kita lihat penulis ya, kita kan Bunda kan suka orang membaca ya, suka baca ya. Jadi karakter penulis itu pasti ada tulisan kan. Contoh zaman-zaman dulu apa itu novel-novel ya kan, novel apa itu ya,
Pasti ada. Kita tahu, oh dari gaya bahasanya aja kita sudah tahu ini penulisnya ini penulisnya ini, ya kan? Nah, coba Bunda lihat tulisan karakter ke Efesus, ke Galatia, ke Korintus, ya kan, ke Efesus itu berbeda-beda loh. Berbeda-beda. Gitu ya. Contoh di Roma 1. Di Roma 1 itu Tulisan ininya, tulisan si Paulus maksudnya. iya, berbeda-beda. Makanya Kan dia iya. bermain dua natur ini ceritanya. Enggak, Dua ini natur. disinyalir Bunda, ini disinyalir. Ini tulisan Paulus ini sudah bukan sepenuhnya tulisan Paulus, termasuk Ibrani. Ibrani itu bukan, nggak tahu penulisnya siapa, nggak tahu. Pokoknya dapat disampah, diambil, dimasukkan, gitu loh. Coba, bagaimana kita meyakini sebuah kitab suci yang tidak tahu penulisnya siapa? Sementara Paulus ini menulis surat dari dalam penjara. Betul, benar? Di dalam penjara dia. Lalu bagaimana dia mengirimkan ke Roma kemana? Pastilah pada saat itu disortir dulu suratnya. Betul tidak? Makanya dia dihilangkan, riwayatnya dia hilang semua. Ini Dia nggak ada riwayat ya. nggak ada riwayat. Kalau dia ada riwayatnya, hancur Kristen, hancur. Kenapa? Tokoh utama di dalam kekristenan itu tidak ada dia punya story-nya. Kenapa? Padahal untuk mengenal, ya. Memang benar begitu, tapi kan kita nggak bisa menyelidiki lebih jauh karena memang sudah dihilangkan. Kita mulai menelaah, meneliti apa yang ada aja. Jadi kalau menurut saya ini Kristen ini bingung. Siapa sebenarnya yang harus dia akui sebagai Tuhan ini? Sementara satu ayat ke ayat yang lain ini bertentangan satu sama lain. Ya kita sebagai orang, umpamanya contohnya buku sejarah aja, kan kadang-kadang ada versi ini, ada versi ini. Nah, kemana kita berpegang? Terpaksa kadang-kadang diambil semua atau dibuang semua. Nggak usah itu. Tetap menggali yang mana yang benar-benar. Nah, itulah status saudara-saudara kita ini. Dia tetap menggali. Yang pintar dia belajar. Nah, seperti contoh saudara kita tadi ya, Bunda Darni sama Karyana. Sebenarnya di hati kecilnya dia itu sudah mengakui, cuma malu kan? Kalau belum ada hidayah, itu kategorinya tuh malu mengakui bahwa si Paulus orang yang diimanin seumur hidup hampir. Mereka kan bukan anak umur 20, 15 lagi. Mereka mungkin sudah sekitar 40-an atau 50 mungkin. Nah, malu dong mengakui sudah separuh umur bayanya. Kecuali kalau dia dapat hidayah dari Allah. Dia akan langsung menyatakan, oh ya ini nggak benar, ini langsung masuk Islam. Lah keluarganya si Bunda Darni itu banyak yang masuk Islam. Betul. Yang Islam. Termasuk saudara laki-lakinya sendiri. Karena mau membuka diri kan? Buka diri, makanya. Jadi kalau selama mereka nggak ada hidayah, jadi mereka berseteru terhadap Bibelnya sendiri. Jadi musuh yang paling besar orang Kristen ini ya Bibel dia sendiri. Bible. Karena Bible ini hantam menghantam. Ini ngomong gini. Contoh Bunda ya. Ini saya kasih contoh ya. Di Yohanes 5:22 dikatakan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman boleh dicatat ya. Bagaimana sebenarnya yang bikin bingung itu ya kitab itu sendiri. Contoh ya, teman-teman ya. Di Yohanes 5:22 di situ dikatakan begini. Bapa tidak menghakimi, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada anak. Berarti Bapa istirahat, yang menghakimi adalah Bapa. Bapa istirahat, yang menghakimi adalah Yesus. Oke, di Yohanes 5:22. Coba buka di 1 Petrus 1:17. Ya, di 1 Petrus 1:17 yang menghakimi itu malah Bapa, bukan Yesus. Coba. Lalu mereka berdalil lagi, aku dan Bapa adalah satu. Udah, jadi oneness lagi dia di situ. Kalau Bu Darmi, Bunda dia di tengah. Kalau kepepet dia lari ke Tritunggal. Kalau kepepet lagi dia lari ke oneness lagi. Punya keputusan dia. Nggak punya dia. Betul, dia nggak punya keputusan. Kalau Bu Karyana konsisten dia, Tuhannya dua. Tuhan kelihatan dengan Tuhan tidak kelihatan. Gampang kalau Bu Karyana itu. Gitu.